Ngomong ulang lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'at rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Begitu kan? Kata jemaahnya 85 kan? Apa? 85 berapa sampai? 83. Memang 83 tadi baca. Iya. Maka ketika mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami hanya beriman kepada Allah saja dan kami ingkar kepada sembahan-sembahan yang telah kami sekutukan dengan Allah. Yang di bawahnya maka tatkala datang maka iman mereka itu kan bukan 83 sebenarnya bacanya mana? Cuma dari 83. Ya 83 mulainya. Maka ketika para rasul datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka merasa senang dengan ilmu yang ada pada mereka, dan mereka kepung oleh azab yang dahulu mereka berolok-olokkannya. Maka tatkala datang rasul-rasul dengan memberikan keterangan-keterangan yang jelas, maka mereka senang dengan ilmu mereka. Jadi maka mereka dikepung dengan azab karena dia memperolok-olokkan keterangan Nabi itu sendiri. Inilah orang-orangnya yang tidak mau mendengar itu tadi, mengetawain gitu loh kehadiran Rasul di kalangan dia. Walamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Maka ketika mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami hanya beriman kepada Allah saja, dan kami ingkar kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah. Maka tatkala dia melihat azab Allah kepada orang-orang yang lalai, orang-orang yang musyrik tadi, maka kami hanya beriman saja kepada Allah, dan kami tidak mau ikutan dengan orang-orang yang musyrik. Kira-kira kenapa? Azab Allah itu sangat dahsyat sekali terhadap orang-orang yang beriman selain daripada Allah. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana
azab kami berguna lagi bagi mereka. Tidak berguna. Ulang lagi. Maka iman mereka ketika mereka telah melihat azab kami tidak berguna lagi bagi mereka. Itulah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya, dan ketika itu rugilah orang-orang yang kafir. Maka ketika dia melihat azab itu, tidak ada gunanya iman lagi. Kenapa? Dia berimannya salah, beriman selain daripada Allah, ya kan? Itulah ketentuan dari Allah terhadap hamba-hambanya yang musyrik tadi, yang kafir tadi. Dan rugilah semuanya orang-orang yang kafir itu. Jadi orang-orang yang kafir mengatakan dirinya beriman tidak berguna, tidak ada manfaatnya bagi dia. Jadi di dunia boleh dia ngomong saya iman, tetapi berimannya kepada siapa dulu? Beriman kepada Allah atau bukan? Kalau dia beriman kepada Allah termasuk orang beruntung, tetapi kalau dia beriman selain daripada Allah termasuk orang yang merugi. Itulah orang-orang yang kafir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilun minar rahmanir-rahim. Al-Quran diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi Al-Quran itu diturunkan dari Allah, dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kenapa Al-Quran itu diturunkan dari Allah yang Maha Pengasih Penyayang? Kenapa Al-Quran itu panduan bagi orang-orang manusia supaya dia ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Jadi buku panduannya adalah Al-Quran. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan bacaan dalam bahasa Arab untuk kamu yang mengetahui. Ya. Jadi kitab Al-Quran itu dan ayat-ayatnya dalam berbahasa Arab untuk kamu mengetahui, ya kan? Kenapa Quran itu turunnya dalam bahasa Arab? Jadi kalau orang Indonesia dibaca Arabnya saja dia tidak ngerti, harus diterjemahkan dulu menjadi bahasa Indonesia. Kalau orang Inggris, Arabnya saja dibaca dia tidak ngerti, bukan orang Arab, karena dia harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Basyiran wa nadhiran fa'arada aksaruhum fahum la yasma'un. Yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya serta tidak mendengarkannya. Ya, jadi Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berita gembira dan peringatan. Jadi kalau orangnya membaca Arabnya saja tidak akan mendapatkan berita gembira dan peringatan itu. Kebanyakan mereka berpaling darinya dan tidak mau mendengarkannya. Dia berpendapat bahwa Al-Quran itu bukan untuk kita, tetapi untuk orang Arab. Tidak, Al-Quran itu untuk seluruh manusia. Jadi diterjemahkan dalam bahasa masing-masing. Wa qalu qulubuna
bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya, dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu lakukanlah sesuatu kehendakmu. Sesungguhnya kami akan melakukan sesuatu kehendak kami. Ya. Mereka berkata, siapa mereka yang berkata? Adalah orang-orang yang Sesat itu. orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak mau mendengarkan peringatan, mendengar kabar gembira peringatan itu. Sebenarnya ya, hati kami sudah tertutup, kuping kami sudah tersumbat. Apa yang kamu sampaikan itu tidak nyambung dengan kami, itulah ceritanya. Nah, jadi di antara kita ada sebuah dinding hijau. Kalau kamu mengamalkan, ya untukmu sendiri, kami beramal untuk sesuai dengan keyakinan kami sendiri-sendiri. Ini gap antara orang-orang yang tidak mau mendengarkan Al-Quran lagi. Apakah orang Indonesia, apakah orang Islam seperti itu? Pasti ada. Kalau dia tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau mempelajari Al-Quran, pasti hatinya tertutup, kupingnya tidak mau mendengari lagi. Kenapa? Karena ada suatu titik pembatas. Ada yang mengatakan di dalam WA segalanya itu, jangan sok-sok agamis. Nah, jadi kalau kita menyampaikan kebenaran dengan sok agamis, sebenarnya hati orang itu sudah tertutup, tidak mau mendengarin. Jadi kalau kita sampaikan kebenaran, jangan sok agamis. Nah, ini permasalahan yang seperti ini adalah orang yang mulut dan hatinya itu sudah terkunci sebenarnya untuk terhadap kebenaran. Sampai di sini dulu. Shadaqallahul azim. Ayat 6.